Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Saya Ronald Surapraja, senang menjumpai Anda kembali di Go Healthy ya. Dan saya mau tanya nih pemirsa, kapan terakhir kali Anda melakukan medical check up? Ayo, kalau udah rutin bagus, kalau belum rutin ayo dipaksakan ya. Karena kita harus tahu kondisi tubuh kita. Kita harus tahu angka-angkanya, kolesterolnya berapa, diabetesnya, tensinya. Takutnya angka-angkanya udah tinggi dan kalau kita abaikan bisa berakibat hal yang fatal ya. Jadi kami hadir setiap hari kepada Anda dengan solusi cara tepat untuk hidup sehat ya pemirsa ya. Saya ditemani dua sahabat saya, dua bapak-bapak ganteng, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boyke Dianugrah dan juga ada Mas Nurman Saputra. Apa kabar bapak-bapak? Kabar baik. Dan juga pemirsa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Ada Pak Rudi. Pak Rudi apa kabar? Baik. Baik ya? Yakin? Yakin. Kolesterol aman nih? Saat ini aman. Oke, kita akan cari tahu ya. Tapi ini 5 tahun. Beneran Pak? Nggak, mohon maaf ya, saya nggak menyangka setua itu loh Pak. Serius loh. Gitu ya? Saya kebayang ini masih early 50 kalau menurut saya. Rutin olahraga? Nge-gym sih dari 2015 ya saya. Rutin. Rutin sama sepeda. Sepeda? Ya, tapi sebelumnya ya itu, saya dari olahragawan terus berhenti. Oh gitu. Ya, karena kesibukan kerja dan makan yang tidak teratur, mulai deh. Apalagi saya penggemar daging merah. Oke. Nanti kita bahas ya. Nah saat ini Bapak bertugas di mana? Saya di BUMN. Di BUMN, di bidang apa BUMN? Perbankan. Perbankan, dan syaratnya adalah tentu saja harus sehat ya Pak ya. Nah supaya kita makin kenal dengan Pak Rudi ya. Dulu pernah punya masalah apa sih? Yuk kita simak tayangan ini. Rudi, sejak muda, ia merupakan orang yang sangat aktif dalam berolahraga. Hal ini juga yang mungkin membuatnya masih tampak sangat bugar di usia 55 tahun. Saya mempunyai penyakit kolesterol yang cukup tinggi, yang indikasinya itu sering leher kaku, sering pusing, berasa seperti masuk angin, dan ya kurang fit lah ya. Namun, Rudi mengaku dulu ia sempat salah menilai tentang kesehatan. Tepatnya ketika ia masih berusia 20-an tahun. Saat itu, Rudi merasa masih muda dan tubuhnya akan tetap sehat hanya dengan berolahraga. Hal ini membuatnya menjadi abai dalam mengatur pola makan, hingga ia tiba-tiba mengalami kenaikan kadar kolesterol. Awalnya sih saya abaikan, saya pikir ya kolesterol nanti juga turun sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, ia menjadi lebih peduli tentang kesehatan. Pasalnya, tak sedikit teman seusianya yang sudah jatuh sakit karena komplikasi, bahkan telah meninggal dunia. Oleh karena itu, kini sehari-hari Rudi sudah lebih mengatur pola makan. Kemudian untuk meningkatkan kesehatannya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Sejak saat saya memakai teknologi laser, hal itu sudah saya tidak alami lagi. Saya juga kan setiap tahun melakukan general check up, sehingga bisa terlihat di situ darah saya, baik tekanan darah maupun darah saya secara keseluruhan itu sudah baik gitu. Ternyata kan Pak Rudi ini sering nge-gym, aktif olahraga, sepedaan. Kolesterolnya tinggi. Bener Pak? Ya benar. Dulu kan? Ya. Setinggi betul. apa inget nggak rekornya? Rekor pernah di 160 sih. 260. 260. 260. Sampai saya masuk rumah sakit. Wah, kenapa? Karena tidak tahu, yang pasti pala tuh berat sekali, leher nggak bisa nengok, badan tuh nggak enak. Akhirnya ke rumah sakit. Ya emang ada komplikasi tipes juga ya. Tapi disitulah saya baru tahu, saya punya kolesterol. Jadi gitu. blessing in disguise, kena tipes, diperiksa darahnya. Kolesterolnya 260. 260. Masa sampai nggak bisa nengok? Iya, jadi penyakit saya itu kalau kolesterol itu selain pala berat, sering kaku leher. Udah berapa lama kondisi itu? Ya bertahun-tahun, dari tahun tadi 2000 berapa tadi itu 2007-an gitu. Sampai 2014 lah. Masa apa 7 tahun kondisi begitu dibiarkan aja? Ya minum obat.
bukan obatnya tidak berhasil, tapi memang pola hidup sehatnya nggak dijalankan. Betul. Hobinya apa sih? Kuliner khususnya ya yang makan makanan enak lah ya, seafood, daging merah, ya seperti itu. Saya mau tanya nih ke Pak Rudi, yang salah makanannya atau kitanya? Kitanya sih. Oke, kita akan belajar dari kesalahannya Pak Rudi supaya jadi pembelajaran buat kita semua. Tapi sekarang saya mau mengetes pengetahuan Pak Rudi mengenai pernyataan ini. Silakan dijawab dengan benar atau salah. Ya. Kolesterol tinggi hanya terjadi pada orang yang malas berolahraga. Benar atau salah, Pak? Salah. Salah. Kenapa, Pak? Jadi kolesterol itu walaupun kita olahraga, sepanjang pola makan tidak dijaga, ya tetap aja kolesterol. Karena kolesterol itu kan seperti kayak gen ya. Jadi ada orang yang memang dia itu sensitif terhadap kolesterol, tapi ada juga orang yang memang tidak sensitif terhadap kolesterol. Ya, jadi jawabannya tepat ya pemirsa ya. Belum tentu orang yang berolahraga itu kolesterolnya baik ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sebenarnya kolesterol itu memang dibutuhkan Pak Rudi oleh tubuh kita ya. Dia itu dibutuhkan untuk membentuk hormon, terutama hormon-hormon seperti testosteron dan sebagainya. Makanya seringkali juga kalau orang yang terlalu rendah kolesterolnya, gairahnya juga berkurang ya. Nah, namun kolesterol ini kalau sudah didapatkannya berlebihan, apalagi dari luar berupa pola makan, ya, yang berkaitan dengan 4G, ya, gula juga tuh bisa, gorengan, kemudian garam, satu lagi gratisan tuh tadi. Ya. Kalau gratisan itu kan seringkali kita makanannya bukur gratis nih, gratis 4G dong. Nah, gula, goreng, garam gratis. Gitu. Jadi itu seringkali kita membuat kadar kolesterol di dalam tubuh kita tidak terkontrol, ya, dan akibatnya darah menjadi kental. Kolesterol tinggi hanya terjadi pada orang yang malas olahraga adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke, kembali lagi ke kasusnya Pak Rudi yang punya kolesterol tinggi ya. Tapi beliau ini sadar ini nggak boleh dibiarkan karena kondisinya nggak nyaman. Pak Rudi nggak tinggal diam, take action pakai teknologi laser. Betul ya Pak? Betul. Apa yang membuat Bapak tergerak menggunakan teknologi laser? Tentunya saya melihat banyak orang yang udah berhasil. Ya saya juga mau karena sudah cukup capek ya, bertahun-tahun saya mengalami kolesterol tinggi. Ya akhirnya saya beli walaupun sempat ragu tadinya ya, apa iya, tapi begitu melihat manfaat-manfaat yang selalu ditampilkan, akhirnya saya beli. Ya alhamdulillah saya bisa mencapai kolesterol yang tidak pernah sih. Saya bayangkan 160 itu nggak pernah. 160 sekarang? Ya. Asalnya 260 tadi cerita. Ya. Sekarang 160. Ya. Sudah di bawah 200, artinya kolesterolnya sudah normal, Pak. Energi rasanya gimana, Pak? Bertambah? Pasti bertambah lah. Lebih semangat, lebih fit. Oke. Itu. Si sakit kepala, kaku lehernya apa kabar? Wah, udah 2 tahun ini sih nggak ada tuh. Nggak ada? Nggak lagi. Iya. Kita bisa dengarkan ya ceritanya bahwa Pak Rudi ini kolesterolnya sudah tinggi, bahkan dalam 2 tahun ini dia juga sampai terperangah dengan angka yang bisa turun, biasanya 260-an menjadi 160-an. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada darahnya Pak Rudi dibantu dengan teknologi laser ini? Nah, sebenarnya darah Pak Rudi ketika masih punten nih Pak Rudi, ketika masih kolesterolnya tinggi ini seperti ini nih. Lengket, ya. nempel, Nih, macet. lengket. Ya, jadi dia juga oksigen kepada organ-organ vitalnya juga dan nutrisinya berkurang. Akibatnya apa? Di sini kan terasa sakit karena kan di sini tidak lancar. Ya. Kemudian yang bisa kita lihat adalah dia karena menggumpal-gumpal begitu. Nah, si teknologi laser itu yaitu akan menghancurkan gumpalan darah. Istilah medisnya itu namanya fibrinolisis. Akibatnya ketika keping-keping darah itu menjadi
terurai, dia lebih baik membawa nutrisi dan oksigennya. Si sinar kuning ini mengaktifkan yang namanya melatonin, hormon yang ada di dalam tubuh kita yang semakin tua itu semakin berkurang. Diaktifkan kembali sehingga tidurnya nyenyak dan bangunnya juga lebih segar. Dan satu lagi tadi ada satu sinar yang namanya sinar biru. Sinar biru itu bekerjanya pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya apa dia cara kerjanya? Dia mengaktifkan nitric oxide. Nitric oxide itu ada di seluruh pembuluh darah tubuh kita. Dan ketika diaktifkan dia akan melebarkan pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya menjadi elastis. Nah, orang-orang dengan tekanan darah yang tinggi karena pembuluh darahnya melebar, maka tekanan darahnya akan menurun. Itulah manfaat daripada teknologi laser yang sudah dirasakan juga oleh Pak Rudi. Iya. Ini ada hal yang harus diketahui oleh pemirsa di rumah dan Pak Rudi, bahwa yang namanya kolesterol kita ini ada dua nih, ada endogen, ada eksogen. Yang eksogen dari mana? Eksogen itu dari makanan kita ya, makanan berlemak, kemudian lemaknya tinggi atau yang berminyak gitu. Yang endogen sebenarnya ini lebih banyak porsinya, 70%, 30%. 70% itu sebenarnya diproduksi oleh tubuh kita sendiri di organ hati. Nah, inilah kenapa pada orang yang sebenarnya dia sudah makannya udah diperbaiki, kemudian olahraganya juga sudah diperbaiki, tapi kadang-kadang kolesterolnya masih tinggi karena biasanya endogennya itu masih diproduksi dalam jumlah yang banyak. Permasalahannya kalau yang namanya kolesterol ini dia banyak di pembuluh darah kita atau di aliran darah kita, si kolesterol ini nantinya dia bisa menumpuk dan dia bukan cuma menempel di dinding pembuluh darah kita, enggak. Dia akan masuk nih, kurang lebih seperti ini. Dia akan masuk di dinding pembuluh darah. Akibatnya pembuluh darah itu tadi yang tadinya sudah dipenuhi oleh kolesterol, itu akan menyempit salurannya. Iya, inilah yang terjadi pada orang yang memiliki penyempitan pembuluh darah atau kita sebutnya sebagai plak aterosklerosis. Nah, jadi kemudian teknologi laser ini bekerjanya di mana? Itu tadi, teknologi laser inilah yang nanti akan menstimulus mitokondria di dalam sel tubuh kita. Mitokondria itu seperti ini, tapi adanya di dalam sel tubuh kita. Jadi mitokondria ini kerjanya memang untuk menghasilkan energi bagi tubuh kita. Sumbernya dari mana energinya? Dari lemak, dari gula di dalam darah kita, ya. Jadi lemak dan gula di dalam darah kita ini akan dimasukkan ke dalam mitokondria, dibantu dengan teknologi laser agar mitokondria ini lebih aktif lagi. Energi kita tuh makin banyak diproduksinya. Kita sebutnya sebagai ATP, adenosine trifosfat. ATP-nya makin banyak, energi kita makin meningkat, kolesterol dan gula darah kita juga terkendali. Jadi kalau kita mau olahraga, ada baiknya kita pakai dulu laser. Iya. Dengan begitu energinya kita makin bertambah, tambah, olahraga kita jadi lebih optimal lagi. Benar sekali. Pembuluh darah sudah sehat, darah sudah tidak kental. Tapi kan kita perlu juga asupan-asupan yang sehat di dalam tubuh kita. Pola hidup sehat, katakanlah kita sudah makan yang baik, tidur yang cukup, kemudian juga Olahraga. manajemen stres yang baik, olahraga yang cukup. Tapi kan tubuh kita semakin menua membutuhkan yang namanya mikronutrien, vitamin, mineral, dan antioksidan. Begitu pemirsa. Oke, nanti akan kita jelaskan, tapi sekarang saya akan berikan kepada Anda informasi mengenai teknologi laser yang digunakan oleh Pak Rudi, yang digunakan juga oleh kami Anda di sini, pemirsa ya. Jadi, dokter laser ataupun AccuLaser seperti yang saya gunakan ini adalah alat dari Gogomol. Ya, sebuah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali, durasi bisa kita pilih 15 sampai dengan 60 menit, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan juga asam urat dan lain-lainnya. Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi pemirsa. Seperti yang Pak Rudi tadi bilang, stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan lain-lainnya. Makanya take action sekarang juga dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Silahkan, nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat untuk hidup sehat, ayo dapatkan promo-promo dan cicilan 0% supaya Anda tidak menunda waktu lagi mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Yuk, atasi masalah kesehatan sekarang juga dan cegah komplikasinya. Semangat hidup sehat, yuk! Didukung oleh
Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Pemirsa, mari kita kembali belajar dari kisahnya Pak Rudi yang punya kolesterol tinggi gara-gara mungkin dulu gaya hidupnya nggak baik. Ayo, siapa yang punya kolesterol tinggi juga angkat tangan? Sadar adalah sebuah langkah yang baik. Jangan sampai Anda nggak pernah tahu kondisi tubuh Anda ya. Jangan sampai Anda tahu kolesterol Anda tinggi ketika Anda kena komplikasi. Untung Pak Rudi mah tahu ya Pak ya. Belum jadi komplikasi harus ditangani. Pak, biasanya kolesterol tinggi itu didapatkan dari pola makannya. Emang seperti apa pola makan Pak Rudi itu dulu gimana sih? Pola makan saya itu pertama tidak teratur, kedua ya apapun dimakan. Tidak teratur, yang kedua tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan, apapun dimakan. Apapun dimakan. Iya. Ya, tapi untungnya Pak Rudi udah pakai laser. Ya, udah pakai laser dan sudah merasakan manfaatnya. Angkanya kan tadi turun Pak. Ya. 260 dulu kolesterol, sekarang jadi berapa? Saya ulangi lagi. 160. 160, sakit di leher, kaku nggak bisa nengoknya, apa kabar? Hilang, Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak apa yang ada. dirasakan di badan sekarang Pak? lebih bugar, Lebih bugar, tidurnya apa kabar? lebih berkualitas. Good, oke. Nah, ini banyak yang suka lupa soalnya. Punya teknologi laser dipakai yang di pergelangan tangan saja. Padahal Iya. ada aksesoris intranasal Intranasal. yang dipakai di rongga hidung. Iya. Dipakai? Kadang dipakai. Dan intranasa itu kita perlukan, pemirsa, Pak Rudi ya, bukan apa-apa, untuk aliran darah di kepala. Karena hampir banyak sekali penyumbatan-penyumbatan itu justru terjadinya di daerah kepala yang justru sangat mengganggu kualitas hidup kita. Misalnya stroke. Kan di otak kan, Dia di stroke itu otak kan. gitu. Itu orang-orang biasanya stroke penyumbatan, sering banget. Itu termasuk penyakit kegawatan yang mematikan, karena hampir 40% orang itu yang kena stroke itu meninggal. Kemudian yang kedua, dia juga semakin menua kita kadang-kadang terjadi gangguan keseimbangan. Itu juga adanya di kepala. Di mana aliran darah di kepala itu sangat dibutuhkan, lancar dan membawa nutrisi dan oksigen yang cukup. Jadi silakan gunakan di kepala seperti ini. 15 menit cukup. Kalaupun misalnya mau sudah 15 menit pengen ini, lasernya yang sisanya diteruskan, ininya kita tinggal cabut. Tinggal cabut aja gitu. Mudah sekali gitu. Ya. Tapi jangan sampai ya pemirsa, manfaat laser yang ada intranasal itu tidak dipakai. Dan jangan lupa juga, kalau yang namanya kalau kita sudah menjaga aliran darah dan kualitas darah kita, jangan lupa untuk zat gizinya dari mana nih? Dari makanan, dari suplemen, kita penuhin semuanya. Nah, pas. Artinya sekarang saatnya untuk, tahukah Anda pemirsa, mikronutrien apa saja yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh? Mas Numan, apa aja sih? Nutriennya apa? Ada makronutrien, ada mikronutrien. Yang sekali ini kita mau bahas ini mikronutrien. Mikronutrien ini apa saja? Ada antioksidan di sini. Antioksidannya apa? Ada inositol, ada astaxanthin, kemudian ada resveratrol. Yang kesemua antioksidan ini penting sekali untuk tubuh kita untuk menjaga tubuh kita dari yang namanya radikal bebas. Kemudian apa lagi? Ada vitamin, jangan lupa. Vitaminnya ini banyak sebenarnya jenisnya. Ada A, D, E, K, C, dan B gitu. Kesemua vitaminnya perlu nggak kita perlukan dalam harian kita? Perlu. Kita perlu mengkonsumsinya dalam dosis harian kita. Kemudian mineral jangan kita lupakan. Mineral ini ada yang namanya boron, selenium, magnesium, kalsium, kalium, dan lain sebagainya. Semuanya tetap kita butuhkan untuk menjaga kesehatan sel tubuh kita. Ingat,
Yang namanya mikronutrien ini sama seperti garam di dalam sayuran. Nggak ada garam di dalam sayuran itu nggak ada rasanya sayurannya. Sama, tubuh kita juga membutuhkan mikronutrien meskipun dalam jumlah yang sedikit untuk membantu agar sel tubuh kita bekerja dalam hal yang normal. Jadi pemirsa, kita harus tahu bahwa mikronutrien itu dibutuhkan karena apa? Karena kita juga semakin menua, penyerapan, pencernaan kita juga nggak semakin baik. Ya, semakin lambat, tapi kan tetap dibutuhkan. Tetap butuh, iya. Kita masih tetap butuh antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Kita masih membutuhkan, contoh saja, boron untuk kesehatan otak. Kita masih butuh misalnya resveratrol, ya. Itu kan resveratrol itu juga untuk anti kanker dan sebagainya. Tapi kan kalau semuanya kita mau tumpukan, bisa-bisa kita makan mau sebanyak apa? Jadi kita harus bisa mengemasnya ya dalam bentuk yang compact, yaitu dalam bentuk suplemen. Dan suplemen itu juga harus memenuhi syarat. Jangan-jangan suplemennya itu bagaimana kelarutannya. Nah, itu. Terbuat dari herbal apa enggak? Ada izin dari pemerintahnya apa enggak? Terus bagaimana penyerapan oleh tubuh kita? Itu juga harus diperhitungkan karena semua itu sangat menentukan mikronutrien yang masuk ke dalam tubuh kita untuk membuat darah kita dan membuat tubuh kita tetap dalam kondisi yang optimal. Harus ada satu suplemen yang lengkap. Menurut aku sih begitu. Cuman kira-kira menurut Mas Numan syarat apa lagi yang perlu pemirsa ketahui untuk memutuskan kita memilih sebuah suplemen? Tadi Mas Boyke sudah bilang daya larut, ya kan ya? Daya larutnya harus tinggi, ya. Karena kan apa yang kita masuk tuh, karena kan selama ini yang kita tahu bahwa di Indonesia ya terutama ya, suplementasi ini dia daya larutnya itu cuma 25 sampai 50% saja. Ya kan ibaratnya kalau kita makannya sayang. Iya sayang. Buang. Kandungannya mungkin 1000 miligram. Betul, yang masuk setengah gitu. Yang ngapain gede-gede? Sisanya dibuang sama ginjal kita. Iya kalau dibuang, tapi kalau dinumpuk di saluran cerna kita gimana? Ya kan ya? Nah, kemudian apa lagi? Kemudian ingat ya, kalau yang namanya apa yang mau masuk ke dalam mulut kita harus kita pastikan ada sertifikasi keamanannya. Bagaimana proses produksinya? Ada nggak sertifikasinya gitu? Jangan sampai ini suplemen kita ini dia terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Jadi, yuk kita jalani pola hidup sehat. Kita lengkapi dengan teknologi laser dan kita juga sempurnakan dengan menambah mikronutrien dalam bentuk suplemen yang sudah terregistrasi tentunya dengan baik agar supaya kualitas darah kita juga baik, kualitas tubuh kita juga baik dan kita bisa menua dengan sehat. Betul nggak Pak Rudi? Betul. Betul ya. Betul. Nah, nggak usah dibikin bingung karena semuanya tercakup dalam satu botol suplemen Evolife AS10. Lengkap semua mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Saya sudah minum, artinya saya sudah memenuhi kebutuhan gizi harian saya. Jadi buat Anda pemirsa, Pak Rudi juga nih yang selama ini sudah menggunakan dokter laser, lengkapi dengan Evolife AS10 yang akan bermanfaat membantu memelihara kesehatan ya. Kombinasi dokter laser sama Evolife AS10. Oke, Pak Rudi, Bapak sudah merasakan manfaat dari teknologi laser buat kesehatan. Sekarang Bapak silahkan diajak temannya, sahabatnya, keluarganya, ataupun pemirsa se-Indonesia untuk menjaga hidup sehat ya dan menggunakan teknologi laser untuk masa depan yang lebih bahagia. Silakan Pak Rudi. Pemirsa di rumah, saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya juga, mari kita lakukan pola hidup sehat ditambah dengan teknologi laser untuk melengkapi hidup kita sehingga kita mempunyai hidup yang berkualitas, sehat, dan juga ke depan tentunya ini juga membuat tubuh kita bugar. Tua itu pasti, tapi sehat itu harus dicari. Untuk itu teknologi laser adalah solusinya. Wah, terima kasih Pak Rudi ya. Pemirsa, jika Anda ingin sehat, ini ada hal yang nggak bisa ditawar. Mau nggak mau, lakukan sekarang juga 4 pilar pola hidup sehat. Dan lengkapi dengan menggunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Nah, sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita.
Manfaatnya bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Dan bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, dari dalamnya, kesehatannya kita tingkatkan dengan mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan asupan harian vitamin dan mineral dan juga bahan ekstrak seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, dan juga ekstrak kulit pinus dan masih banyak lainnya. Jadi pemirsa, Dr. Laser dan Evolife AS10 ini adalah kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi ayo, dapatkan paket Dr. Laser ataupun Laser dan juga suplemen Evolife AS10 dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, nanti call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail untuk mendapatkannya seperti apa ya. Sekali lagi Pak Rudi, terima kasih buat sharing ceritanya. Saya kira bermanfaat buat para pemirsa. Ya, sehat selalu Pak. Kang Ronald. Ya, oke. Mas Bogo terima kasih. Sama-sama, Mas Duma Kang. terima kasih. Dan Sama-sama. terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Jika Anda ingin sehat, jangan tunda lagi. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Kita tangkal radikal bebas. Kita tingkatkan kesehatan kita sekarang juga. Semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.